Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga saya insya Allah bisa memaparkan hasil presentasi saya melalui video ini. Dan tak lupa juga kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW. Sebelum memaparkan hasil presentasi saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Ainun Sakinah dengan nomor induk mahasiswa 902001117120. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai waran yang diberikan langsung kepada Bapak Rusdi Prayoga SEMM selaku dosen mata kuliah Pasar Uang Pasar Modal. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan definisi dari waran. Tapi pasti masih banyak dari teman-teman sekalian yang bertanya apa sih arti dari waran. Nah, di sini saya akan menjelaskannya melalui definisi dari waran. Waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi dari satu perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya oleh penerbit waran atau perusahaan emiten. Harga pasar saham dapat berubah-ubah setelah penawaran umum perdana. Nah, ketika harga tersebut naik menjadi lebih tinggi, maka pemilik waran akan mendapatkan keuntungan karena telah membeli saham tersebut dengan harga awal. Sebaliknya, jika harga saham turun menjadi lebih rendah dari harga awal karena waran tersebut tidak dapat digunakan untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelemahan dari waran. Kelemahan waran sini diantaranya yaitu tidak memperoleh dividen dan tidak memiliki hak suara pada perusahaan publik dikarenakan pemiliknya bukan pemegang saham perseorangan. Nah, periode perdagangan waran ini lebih lama dari periode bukti right, yaitu 3-5 tahun. Waran juga merupakan suatu pilihan, di mana pemilik waran memiliki pilihan untuk menukarkan atau tidak waran yang dimilikinya 6 bulan setelah waran tersebut diterbitkan oleh emiten. Harga waran tersebut berfluktuasi selama periode perdagangan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk apa sih menerbitkan waran itu. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Yang pertama, pada awalnya waran ini digunakan oleh perusahaan yang kurang potensial untuk menerbitkan saham. Nah, di sini untuk guna melancarkan penjualan obligasinya. Nah, dengan demikian, waran ini sering disebut sebagai sweetener atau pemanis di dalam obligasi atau penerbitan obligasi. Yang kedua, nah, dengan adanya waran ini, pembeli obligasi akan mempunyai kesempatan menikmati kenaikan atau harga saham perusahaan atau capital gain. Jika harga saham itu tersebut naik melebihi harga beli yang tertera pada waran, pemegang waran ini akan meng-service waran. Nah, waran yang hanya menikmati bunga yang tetap pada tingkat keuntungan perusahaan itu berapapun hasilnya. Nah, selanjutnya ciri-ciri waran. Ciri-ciri waran di sini terdapat 3. Yang pertama, penukaran dari waran menjadi saham dilakukan setelah 6 bulan diterbitkan. Yang kedua, masa berlakunya waran di sini yaitu antara 3 tahun sampai 10 tahun ataupun lebih. Yang ketiga, exercise price jauh lebih tinggi daripada harga pasar saham saat diterbitkan. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat dari waran itu sendiri. Dan saya tentunya akan memberikan contohnya. Yang pertama,
manfaat waran itu, pemilik waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah daripada harga saham tersebut di pasar sekunder. Caranya yaitu dengan menukarkan waran yang dimilikinya saat harga saham perusahaan tersebut melebihi harga pelaksanaan. Nah, contohnya itu seperti jika seorang investor membeli waran pada harga 200 per lembar dengan harga pelaksanaannya itu 1.500 dan pada tanggal pelaksanaannya harga saham perusahaan meningkat menjadi 1.800 per sahamnya, maka ia akan membeli saham perusahaan tersebut dengan harga hanya dengan 1.700. Nah, dijumlahkan menjadi 1.500 ini ditambah dengan 1.200. Jika ia langsung membeli saham perusahaan tersebut di pasar sekunder, ia harus mengeluarkan sebesar 1.800 per sahamnya. Nah, manfaat waran yang kedua di sini, jika waran ini diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran memiliki kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau capital gain, yaitu jika harga jual waran tersebut lebih besar daripada harga belinya. Nah, pada slide sebelumnya di sini saya memaparkan manfaat dari waran. Di sini saya akan menjelaskan risiko dari waran. Di sini, jika harga saham pada periode tersebut atau exercise period jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya, investor tentunya di sini tidak akan menukarkan waran yang dimilikinya dengan saham perusahaan, sehingga ia akan mengalami kerugian atas harga beli waran tersebut. Nah, terakhir di sini yang kedua, risiko dari waran itu sendiri. Karena sifat waran ini hampir sama dengan saham dan bisa diperdagangkan di bursa, maka pemilik waran ini juga bisa mengalami kerugian atau capital loss jika harga beli waran ini lebih tinggi daripada harga jualnya. Nah, itulah tadi pemaparan yang sempat bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.